Pranalewu.com mendatangi sebuah gedung yang dulunya adalah tanah pemakaman umum. Seperti apa keseruan dan fenomena-fenomena di tempat ini? Saksikan terus My Trip, My Spiritual hanya di Pranalewu. What up, gengs? Di belakang saya ini ada sebuah tempat yang cukup creepy, gengs. Konon katanya berdiri di atas pemakaman yang sudah dipindahkan ke tempat yang lain. Cuman saya merasakan ini atmosfernya masih kental banget dengan kesedihan. Sepertinya ada yang masih belum dipindahkan. Nanti saya akan masuk ke dalam sana. Siapa tahu bisa menemukan fenomena. Oke, gengs, kalau gitu saya lakukan penelusuran. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Gengs, lihat tuh bangunannya, gengs. Ini bangunannya kokoh banget tuh. Kalian bisa lihat dan saksikan nih. Nah, kebetulan saya lagi sama tim Kabar Misteri. Akhirnya saya minta izin untuk sambil ngevlog. Karena setelah syuting selesai di Kabar Misteri Jak TV, akhirnya saya ngevlog sendirian, gengs, di sini. Bangunannya ini luar biasa nih. Nah, konon katanya tempat ini dulunya pernah dijadikan sebuah pemakaman umum, gengs. Menurut kesaksian pekerja dan warga ya. Jadi saya akan coba membahas sedikit tentang bagaimana sih hukum pemanfaatan tanah bekas kuburan. Karena kan identiknya tanah bekas kuburan ini spooky, serem, dan lain sebagainya. Saya bacain berdasarkan tafsirannya ya. Jadi biar lebih simpel, guys. Nah, di dalam Quran surat At-Taubah nih, gengs, ayat 9 halaman 84. Dan janganlah kamu sekali-sekali menyembayangkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri atau mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nah, ini Quran surat At-Taubah ayat 984. Jadi, sambil kita lihat tuh depan. Ini gedungnya hampir sama, guys. Jadi ini gedung ini banyak nih, menyerupai lah, hampir sama semua. Nah, tadi kutipan tafsiran ayat Quran surat At-Taubah tersebut. Nah, surat itu menjelaskan nih bahwa Allah melarang Nabi Muhammad SAW untuk mensolati orang fasik dan melarang berdiri di atas kuburnya sambil jalan ya, selama-lamanya. Sekalipun larangan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun larangan tersebut berlaku untuk umum, maka kita pun termasuk di dalamnya nih. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Allahu Akbar, tadi saya sempat mendengar sesuatu di sini. Nah,
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dijelaskan lagi nih. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh jika salah satu di antara kamu duduk di atas Allahu Akbar, jangan eksistensi kalian. Cuma suara-suara doang loh. Saya ulangin ya, karena terkecoh ini saya tadi. Nah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh bersabda nih, sungguh jika salah satu di antara kamu duduk di atas bara api, wih, ini ruangannya nih kayak menggema nih guys. Dengar nggak kaki saya tuh? Saya hentakin 2 kali tuh. Ini luar biasa nih tempat ini, tuh kan? Dengar kan? Hai Mas Rofal Jin. Tapi kalau suara dia nggak bergema, gengs. Hanya hentakan-hentakan kaki tuh. Tuh lihat tuh, bangunan sebelah tuh. Nah, saya terusin ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda nih, sungguh jika salah satu di antara kamu duduk di atas bara api hingga membakar bajunya, kemudian menembus kulitnya, itu adalah lebih baik nih daripada duduk di atas kubur. Nah, hadis ini diambil dari kitab Al-Zanais nomor 96 atau 971 sampai halaman 437 kalau nggak salah, guys. Saya agak lupa. Mudah-mudahan sih benar. Nah, hadis ini menegaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang, guys, duduk di atas kubur. Bahkan beliau mengatakan bahwa duduk di atas bara api sehingga baju dan badannya terbakar adalah lebih baik nih daripada duduk di atas kubur. Jadi ini menunjukkan bahwa duduk di atas kubur dosanya itu sangat besar. Allahu Akbar. Tunjukkan eksistensi kalian. Jangan cuma suara-suara doang kalian. Ganggu orang lagi. Ngejelasin aja loh. Kalian dengar nggak atmosfernya nih? Kayak orang berisik-berisik nih, gengs. Tuh, cuman suara-suara hentakan kaki, dia menggema. Tapi kalau suara dia nggak menggema, gengs. Ini cukup aneh nih bangunan ini nih. Infrastrukturnya ini luar biasa nih. Dalam membangun tempat ini nih. Karena kalau kita berjalan dia menggema, tapi kalau suara tidak. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa duduk di atas kubur dosanya sangat besar. Kemudian juga disebutkan nih, gengs, dalam hadis lain yang diriwayatkan Al-Ghanawi, sebentar saya lupa. Marsad Al-Ghanawi. Saya dengar sesuatu tadi di sini nih. Saya dengar sesuatu cekikikan. Ini begini nih, guys, kalau misalkan kita mencoba memberikan pemahaman, edukasi dan lain sebagainya, jin ini seperti tidak terima bahwa mereka hanya menginginkan tempat ini adalah angker, tempat ini banyak setannya, tempat ini banyak jinnya, tanpa boleh dijelaskan terlebih dahulu nih. Ini sifat-sifat, salah satu sifat setan nih, guys. Ini sebenarnya bangunan ini hampir sama semua nih. Saya jelasin lagi ya. Hadis lain ya dari Allahu Akbar. Dari Marsad Al-Ghanawi. Nah, diriwayatkan dari Abi Marsad Al-Ghanawi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, janganlah engkau sekalian duduk di atas kubur nih, geng, dan janganlah sholat dengan menghadapnya. Seperti itu. Nah, ini diambil dari kitab Al-Janais juga, nomornya saya lupa. Kalau nggak salah masih sama, halaman 96 atau 972 gitu, lupa saya. Jadi ditegaskan lagi nih. Sebentar sambil saya lari-lari, guys. Soalnya tadi banyak banget suara-suara. Ini nih suara-suara kayak hihihi gitu loh. Suara-suara perempuan, terus kayak suara apa ya, kayak perempuan gak ada lidahnya gitu, kayak ditekan suara gitu loh. Nah, jadi saya jelasin lagi ya, biar kalian paham nih, biar kita semua paham lah, bukan hanya kalian. Saya juga sambil belajar. Nah, jadi hadis itu ditegaskan lagi nih bahwa duduk di atas kubur dan sholat menghadap kubur itu dilarang. Karena jumhur ulama ini semua berpendapat bahwa larangan tersebut menunjukkan kepada haram. Nah, nilai kedua hadis tersebut menurut sebagian besar ulama hadis ini sahih nih. Dan Imam Muslim yang meriwayatkan kedua hadis adalah sebagai jaminan kesahihannya. Bentar, guys.
Sebentar. Saya tadi sempat kayak apa ya? Kayak ngelihat kelebatan nih di sini nih. Sebentar. Nanti saya jelaskan lagi nih. Ini saya ribet soalnya satu megang kamera, satu megang senter, guys. Sebentar, guys. Nah, saya terusin lagi ya. Hadir. Jadi, ini para tim dari Fatwa Tarzi ini menghimbau, gengs, agar berhati-hati dalam memanfaatkan sebidang tanah kubur atau bekas kubur. Sebab hukum duduk di atas kubur dan sholat menghadap kubur adalah haram. Ya kan? Nah, perumpamaannya seperti apa? Sebentar, saya sambil naik. Nah, perumpamaannya seperti apa? Jika suatu waktu yang akan datang ada orang sholat di atasnya, maksud saya, padahal di tempat itu terdapat kubur, sekalipun sudah tidak kelihatan. Oleh karena itu, apabila tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, maka mayat atau tulang belulang jenazah yang ada dalam kubur itu wajib dipindahkan terlebih dahulu. Gitu, gengs. Sehingga selamat baik dari segi akidah maupun secara psikologis. Jadi paham ya tentang manfaat atau hukum pemanfaatan tanah bekas kuburan. Sekarang waktunya saya nah sekarang sampai saya grogi, guys. Sekarang saya ngelihat ada penampakan di luar sana, guys. Ini ada air yang bekas-bekas apa? Bekas-bekas kayak turun nih, guys. Karena habis hujan tadi. Sekarang saya lanjutin explore lagi, guys. Nih masih banyak rawa di bawah nih, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hodam hodam. Ya hodam roh. Ya hodam gaib. Ya hodam jasad. Tunjukkan eksistensi kalian. Hai Mas Rafal Jin. Hadir. Sayang banget nih kalau misalkan nggak diterusin tempat ini. Ini sebenarnya sayang banget, guys. Tetapi ya harusnya Allahu Akbar. Harusnya benar-benar bisa dimanfaatkan di tempat. Asal seperti tadi tuh. Saya ngelihat apa tadi tuh. Sebentar, guys. Megang senter sama kamera sambil lari itu nggak gampang. Jadi mesti pelan-pelan. Suara saya agak lari-larian ya. Tadi sampai mana tadi saya ngejelasinnya? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jangan cuma ngeco-ngeco doang loh. Tunjukkan batang hidung kalian. Setan petot. Muncul sini. Jadi mudah-mudahan tempat ini sudah diangkat ya. Sudah dibersihkan dari tulang belulang atau jenazah-jenazah dan dipindahkan ke tempat yang lebih baik lagi kalau memang bangunan ini atau tempat ini dimanfaatkan sebagai sarana umum, gengs. Karena ini mungkin mau dijadikan sebuah apa ya? Sebuah tempat wisata ya. Karena ini luas banget, berapa hektar ini. Ngos-ngosan saya suwe banget. Tempat-tempat begini cuma suara. Kalian dengar gak sih? Kayak suara bisik banget. Kayak crowd banyak orang di sekitar sini. Coba deh kalian dengerin pakai headset deh, guys. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hodam. Ya hodam roh. Ya hodam gaib. Tunjukkan eksistensi kalian. Sebentar, geng. Saya agak silent sedikit ya, geng. Allahu Akbar. Kaget saya. Handphone saya bunyi lagi. Saya pikir ada suara ting apaan. Ternyata handphone saya, guys. Nah, ini di sini ini agak sedikit apa ya? Agak sedikit yang saya khawatirin tuh takut ada orang, gengs. Karena di belakang sini tuh kayak lembah. Kayak semi-semi hutan gitu loh. Bentar, gengs. Saya sambil ngetik dulu ya. Biasa.
anak-anak Jak TV nyariin saya. Soalnya ternyata ini luas, gengs. Tadi kan karena saya habis explore, gantian tuh. Makanya saya manfaatkan dulu nih sebelum selesai moment of silence dari salah satu. Allahu Akbar. Denger nggak? Ini suara apa ya? Kayak suara mesin ya. Tapi nggak ada mesin yang hidup loh. Kenceng banget loh ini. Nah, hilang nih. Jadi karena masih ada yang mos, saya manfaatkan nih tempat ini karena ini luas banget, gengs. Saya taruh dulu di sini nih. Nah, nih, gengs. Saya coba taruh nih ya. Saya coba taruh kamera di sini nih. Tuh, denger nggak? Kalian kalau pakai headset itu jelas banget. Banyak seperti crowded orang, suara kendaraan. Padahal ini jauh loh dari mana-mana, geng. Kenceng banget. Dengar nggak? Kalian dengar nggak, guys? Ini saya di belakang kamera loh. Kayak ada yang jatuh-jatuhan, guys. Sengaja saya pengen tahu nih, ada apaan di sini. Ntar, guys, sambil ngerokok saja. Ya, cukup beberapa menit aja. Tapi ini bangunan ini memang gede. Siapa itu? Halo? Ada orang di sana? Kalau memang Auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim. Muncul dirimu, bak!